saya tuh kan kepingin banget ngajar seperti Bu Nina yang saya lihat di kelas. Apa Itu yang berdiferensiasi tuh loh. Pas ada nyanyinya, ada puisinya kayak gitu-gitu. Nah sekarang itu kan saya materinya lagi redok sesuai RPP saya itu ya. Anak-anak itu kan misalkan untuk pelajaran berikutnya mereka saya suruh baca dulu di rumah tentang redok. Nah saya suruh googling tentang contoh-contohnya apa. Nah nanti di sekolah mereka itu saya suruh bawa bukti nyatanya, misal seperti mereka kalau menggigit apel ya, atau mengupas kentang atau pisang, itu kok dibiarkan di udara itu kan termasuk reaksi oksidasi berwarna coklat gitu. Terus mereka itu saya bagi kelompok di kelas dengan materi yang berbeda, kan ada reaksi oksidasi, ada reaksi reduksi. karena redoks ya? Iya, karena redok. Nah, kalau masih awas begitu tuh apakah sudah masuk? Itu masuk apa? Kalau dalam RPP berdiferensiasi. Bu Rulis itu kan waktu masuk ke kelas dibedakan menjadi 2 kelompok siswanya. Iya. Dua Tunggu kelompok. Bu Nina. Iya. Kalau misalkan saya bagi itu kan mereka bawanya macam-macam. Misalkan dua materi itu ya dua materi atau dua konten itu ya, itu kan banyak satu kelas. Kalau satu kelas dibagi 2 kelompok itu kayaknya terlalu banyak siswanya. Terus? Nah kalau misalkan ini saya bagi, misalkan yang ini saya bagi 2 lagi jadi 4 atau 6 kelompok gitu, boleh gak? 6 kelompok itu tapi berbeda gitu Iya, ya, Bu, ya? Berbeda materinya. Berbeda materi itu sudah namanya diferensiasi. Tapi padahal cuma 2 materi masuknya itu. Iya, Boleh kan berarti ya? berbeda. Oke. Pada saat anak disuruh buka Google, terus apa tadi selain buka Google? Buka Google tuh mereka bawa contoh konkretnya. Nah, ke contoh sekolah. konkretnya itu untuk apa? Bu Lulis untuk apa mereka suruh praktekkan. Jadi misalnya, Ya. berarti harapan Bu Lulis itu dengan anak menggigit apel. Tadi kan contohnya Ya. apel ya. Anak jadi tahu. Ya, harapannya Iya, anak. iya. Berarti itu kan setidaknya anak belajar dari pengalaman. Ya. Berarti itu masuk apa? Proses dong. Benar. Jadi proses itu belajar dari mana saja itu kan juga masuk, Bu. Berbeda kan? Tadi Bu Rulis bilang mau suruh buka Google. Iya, itu Terus- sudah masuk proses juga Iya ya, kan, proses. kalau misalnya cuma Google saja kan hanya satu macam. Iya. Tapi kalau suruh bawa ini, suruh ini tadi yang seperti yang dikatakan Bu Rulis itu beda sudah. Jadi sesuai dengan artinya dong, different. Iya, ya. different. Oke. Ya, itu. Berarti kan Bu Rulis sudah dapat diferensiasi konten, diferensiasi proses sudah. Nah, sekarang produk dengan produk. Bu Rulis itu pinginnya apa? Nah, ini misalkan ya, itu kan nggak berhenti dari mereka cuman melihat warna. Nah, kalau misalkan dari warna itu, oh coklat itu masuk reaksi oksidasi. Ya. Mereka menganalisis reaksi apa yang ada di dalamnya. Nah, setiap kelompok itu mereka mendiskusikan itu, termasuk yang contoh reaksi reduksinya. Ya. Kemudian mereka mempresentasikan. Setelah mempresentasikan, saya kan nggak tahu masing-masing anak itu apakah sudah paham semua, apakah Ya. ada yang belum paham. Dari proses mereka itu, misalkan reaksi oksidasi, mereka bisa proses dari awal misalkan ya, bisa mereka buat dalam bentuk PowerPoint beserta dengan contohnya sama reaksi-reaksinya. Nah, setiap kelompok boleh beda. Maksudnya beda? Misalkan kan Bu Nina itu kan ada yang nyanyi. Nah ini nyanyi ini nih yang saya tertarik ini juga. Udah slide, kalau slide sama PowerPoint dalam bentuk saya itu kan udah biasa ya. Biasa. Dalam bentuk puisi itu kan juga udah beda. Nah dari reaksi oksidasi itu kan bisa dijadikan nyanyian atau puisi. Boleh. Jadi misalnya Dari artinya, contohnya kayak gitu-gitu. jadi itu
membebaskan. Iya, Ya, membebaskan gitu ya. Terserah anak ya, karena memang bisa jadi itu kan sesuai karakter anaknya. Iya, Kalau iya, sesuai iya, karakter iya. anaknya, ya terserah gitu loh. Terserah kesukaan anak deh gitu ya. Iya, jadi Bu Rulis misalnya, nanti Bu Rulis kasih tahu, boleh pakai yang diharapkan Bu Rulis, boleh pakai puisi, boleh pakai lagu, boleh pakai apa, boleh pakai apa, boleh pakai apa. Lukisan pun juga boleh, ya. Boleh, jadi diberi Wah, tulisannya. menarik ini. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Uh-uh. Itu sudah Bu Rulis minta produk berbeda. Maka berarti masuk diferensiasi. Jadi berarti kalau sudah seperti itu, Bu Rulis berarti kena ketiganya sudah. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, sama satunya diferensiasi produk. Kalau Bu Rulis pinginnya seperti itu tadi. Nah, itu RPP berdiferensiasi Bu Rulis. Boleh sih kita memasukkan pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional. Misal ya, dalam proses tadi itu, misalkan ya, mereka udah capek ya, jadi di googling, udah kelihatan pokoknya capek gitu ya. Misalkan saya suruh berdiri mereka, coba berdiri dulu sebentar. Ngapain? Ice breaking tuh ya. Benar, jadi bisa. Jadi harapan Bu Rulis apa dengan anak dikasih ice breaking? Mereka bisa fresh kembali. Benar, itu sebenarnya tujuan pembelajaran sosial emosional. Jadi mengarahkan anak supaya kembali lagi bisa fokus ke pelajaran. Oh, mantap sudah Bu Rulis. Jadi RPP-nya Bu Rulis itu nanti sudah lengkap. Ada emosional, ada berdiferensiasinya. Nanti Bu Rulis silahkan apa tuh namanya sosial emosionalnya mau dimasukkan di mana? Apa di depan, di tengah, di belakang, terserah kan Bu Rulis tadi bilang iya, kalau iya. lihat anak. Nah, berarti kan lihat situasi. Iya. Terserah, mantap. Terima kasih Bu Nina. Jadi semangat, dia semakin Nanti semangat. kalau sudah buat, saya pingin tahu boleh ya. Saya Boleh pingin dong. masuk ke kelasnya. Saya juga pingin dinilai dong. Iya. Makasih Bu Rulis. Sama-sama, Ya, terima Bu kasih Nina. banyak. Semoga Bu Rulis bisa mewujudkan, bisa sukses kita sebagai pemimpin pembelajaran. Sama-sama ya. Jadi Senang kan nanti banget kalau bisa coaching seperti ini. jadi nanti kan disenengin. Nanti bisa lanjut ya. Bisa. Oke, lanjut. Terima Makasih kasih ya. Sama-sama. Bu Nin, Apa? sini dong, ada perlu. Mana asih macam apaan? Apa Bu Rulis ngapain? Duduk Apa dulu itu, apa itu? dong. Ini RPP. Kan buat RPP yang diferensiasi itu loh. Sudah buat. Maaf ya, yang dibuat bukannya yang redok, tapi hidrolisis garam. Gak apa-apa Nggak ya. apa-apa sih. Bu, Ya. saya sekaligus. Apa tuh? Saya mau catat. Tulis bilangnya redok ya. Iya. Terus sekarang RPP-nya apa? Temanya yang apa? Hidrolisis garam. Hidrolisis garam. Ya. Terus tujuan pembelajarannya apa? Nanti begitu Bu Rulis masuk. Gini, siswa dapat menjelaskan sifat dari garam. Kita dapat menjelaskan sifat-sifat dari garam. Ya. Terus itu. Terus ada lagi tujuannya masih belum selesai. Siswa dapat menjelaskan timbangan ionnya, timbangan ion dari garam. Dua ya berarti ya. Nah, terus Bu Rulis itu inginnya kalau sudah anak dikasih materi itu ya, harapannya Bu Rulis itu anak jadi bagaimana siswanya? Anaknya benar-benar paham dalam artian setelah mereka menganalisis sifat-sifatnya, kemudian mereka itu juga harus bisa pada saat menyebutkan contoh ya, dan kemudian contoh itu dibawa real dari rumah ke sekolah, mereka langsung bisa menjelaskan ini sifat dari garam yang mereka bawa. Oke. Gitu. Ya. Jadi satu paham, dua Ya. bisa menyebutkan contoh. Kemudian kalau sudah tahu contohnya berarti nanti
ada tindak lanjut ya, suruh bawa ya. Iya, suruh bawa dari rumah. Tulis itu nanti ngajarnya bagaimana? Karena itu kan RPP-nya mau dibuat berdiferensiasi. Oh, jadi saya harus menceritakan RPP saya nih ya. Di awal mereka dibuat kelompok Oke, ya. kelompok ya. Kemudian pada saat di kelompok mereka membaca dulu dan mencari sendiri materinya. Itu kan garam itu kan dibagi 3 nanti. Literaturnya itu mereka bisa dari bukunya dan juga mencari di internet. Oke. Nah, untuk garamnya nanti dibagi 3. Dari kelompok-kelompok ada 6 kelompok nanti itu, 2 kelompok dengan materi yang sama, misalkan garam bersifat netral. Kemudian kelompok yang lain itu garam bersifat basa dan garam bersifat asam. Hanya sama Benar. Bu Rulis yang dibuat diferensiasi itu Iya. ya, kelompok. Terus setelah bentuk kelompok, Setelah belum bentuk kelompok, mereka nanti mempresentasikan. setelah presentasi, jadi dari presentasi nanti Iya, representasi mereka itu tadi. bertukar ya. Iya, bertukar informasi ya. Kemudian mendiskusikan, mungkin ada tanggapan juga dari yang kelompok lain yang tidak membahas apa yang mereka bahas. Setelah selesai, nanti mereka untuk yang berikutnya mereka bawalah dari rumah itu. jadi dipresentasikan pertemuan juga. berikutnya ya. Iya, dipresentasikan juga. Terima kasih Bu Rulis. Saya juga dikasih itu ice breaking tuh apa itu? Yang emotion tuh loh. ASE, iya. Ah, Oh iya, kayak lupa saya ya gitu. terawat. Maunya ditaruh di mana? Itu ditaruh di awal sama di akhir. Oke. Kalau di awal mereka pakai KSI-nya itu bersyukur untuk lebih semangat lagi. Yang terakhir menyemangati, lebih bersemangati lagi. Gitu. Sip, nanti saya masuk. Itu kan sudah RPP. Iya, Nah, ini nanti RPP. Hari ini kita akan belajar tentang memiliki garam. Ya, kemarin kita sudah terakhir melakukan ulangan ya, ulangan harian. Seperti biasa kan kita mulai bab baru yaitu tulis garam. Sebelum kita mulai belajar garam, kita di kursinya masing-masing. Ayo bertegak ya, bertegak. Silakan bertegak. Kemudian kita tunjukkan kepala sebenarnya. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ucapkan dalam hati. Amin. Terima kasih ya Allah, hari ini kami diberikan kesehatan dan semoga ilmu yang kami terima hari ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan juga terima kasih kepada ibu-ibu, dan ibu-ibu yang sudah membantu aku hari ini untuk menerima pelajaran dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah. Nah, sekarang ya sudah ditutup. Sekarang silakan kalian ke kelompok masing-masing. Oke, sudah masuk ke kelompok masing-masing. Sudah. Kita belajar hidrolisis garam hari ini adalah yang pertama di kehidupan sehari-hari kita itu kalian mengenal pengawet ya. Rumus senyawanya Na. Ada lagi natrium benzoat tadi itu untuk pengembang ya, saudara ya, NaHCO3 ya. Kemudian untuk pengawetnya ada natrium benzoat. Nah, itu semuanya garam. Jadi tujuan kita hari ini kita mengetahui sifat-sifat dari garam. Ya, bagaimanakah kesetimbangan ion yang ada di dalam reaksi garamnya, ya. Kemudian yang terakhir kalian bisa menyebutkan sebanyak-banyaknya garam yang akan kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini itu tujuannya. Ada yang bersifat netral, ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa. Nah, di masing-masing meja sudah ada buku, ada yang semua bawa HP. Silakan kalian baca buku, bisa
googling, kalian cari materi, ibu bagi ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 3 garam yang bersifat netral, ya. Kemudian kelompok 2 dengan kelompok 5, ini 5 ya, garam yang bersifat asam. Kelompok 4 dengan 6 garam yang bersifat basa. Silahkan dianalisis sifat-sifat garamnya, kemudian tuliskan 5 contoh masing-masing. Sudah paham? Oke, silahkan dikerjakan. Sudah dapat berapa? Sini bersifat enggak. Iya ya. Udah dapat. Gerak oke. Udah dapat berapa? Tulis ya. Ini kok ada salah? Kamu cari lewat internet ya. Yang di buku bukan di buku, banyak sama intinya. Ya. Ada banyak yang sudah lengkap. Yang kelompok sudah minimal 3. Sudah. Bisa dimulai dari kelompok 1. Ya, silakan. Contohnya ya. Jadi contoh dari asam netral yang pertama NiCl, garam netral. Yang pertama NiCl yaitu natrium klorida. Yang kedua NaCl yaitu natrium klorida. Oke. Untuk kelompok 3 yang sama dulu ya. Kelompok yang sama dulu nanti yang kita kelompok 3 ya. Ini kelompok 3. Oh iya, silakan. Tambahan contoh garam netral yang pertama itu AlFF3 yaitu aluminium klorida. Yang kedua AlCN3 yaitu aluminium cyanida. Yang ketiga NH4F yaitu Sifat basa. Tadi kelompok 2 sama 4 sama 6 ya? 4 sama 6 kan? Ya, oke. Kelompok 4 dulu yang sifat basa dulu. Jadi garam yang bersifat basa itu yang pertama KNO2 alkalium nitrit, kemudian NaHCO3 natrium bikarbonat atau dalam bahasa sehari-hari itu pengembang roti atau soda kue. Yang ketiga itu NaCH3COO itu natrium asetat, dan KCN kalium cyanida. Tapi ya, jadi kalian bisa tahu ya, yang bersifat basa dan yang bersifat asam. Tadi kan udah yang netral. Sekarang kelompok 6. Kelompok 6 ya, kelompok 6. Ayo. Garam yang bersifat basa itu yang pertama ada KNO2 aluminium nitrit, kedua itu ada NaHCO3 natrium bikarbonat atau soda kue yang sudah diberikan tadi. Ada KCN. Kelompok 2 sama 4 ya? 5. 2 sama 5 ya. Kelompok 2? Yang pertama itu ada DNCl42 dan perklorat, ada NH4Cl amonium klorida, ada FeO3 aluminium klorida, ada FeNO32. Bahkan ada ya, yang sudah ada, yang sudah disebutkan tadi nggak perlu disebutkan lagi. Ya, silakan. Untuk garam sifat asam yaitu Ag3C6H5O7 kalsium sitrat, NaHSO3 sodium bisulfat,
Ba HCO3 2 bari bikarbonat, NH4 HCO3 amonium. Ya sudah masuk ke sampai pas ngajar ya. Tuliskan minta tanggapan saya kemarin. Jadi saya catat. Oke. Tidak boleh tahu. Rahasia gitu ya. Bu Ruli sudah buat RPP. Dan Terus iya yang kemarin itu udah selesai loh. yang masuk itu juga. Nah menurut Bu Rulis, dari Bu Rulis ngajar yang maunya itu RPP berdiferensiasi ya, yang kemarin bentuk kelompok, kemudian ada KSN itu ya. Menurut Bu Rulis, model ngajarnya Bu Rulis atau mungkin cara ngajarnya Bu Rulis itu gimana kemarin? Yang kemarin yang saya masuk. Apa gini maksud saya? Apakah menurut Bu Rulis itu masih ada kekurangan atau mungkin Iya sih, ada kelebihan? Soalnya kan kemarin itu cuman diferensiasi konten, terus sama diferensiasi proses aja, nggak sampai ke diferensiasi produknya. Kan kemarin itu sampai presentasi ya, presentasinya aja sama kan, mereka nggak beda. Kalau materinya beda, lihatnya udah beda, prosesnya udah beda gitu, tapi nggak sampai produknya. Jadi tagihannya yang kurang, kurang sempurna gitu. Oke. Maunya sih untuk pelajaran yang berikutnya mau dikasih gitu lagi. Jadi kalau misalkan anak-anak itu maju lagi kan nggak apa-apa ya. Tapi mereka majunya nanti pakai yang berbeda. Misalkan kemarin kan cuma mereka melanjutkan ini aja. Tiap kelompok itu cuman yang mempresentasikan aja sama semua, nggak beda gitu. Kemarin kan yang dipresentasikan itu kan contohnya berbeda-beda. Iya. Dan materinya memang beda. Maksud saya itu untuk pelajaran berikutnya itu mereka presentasinya beda. Materi tetap beda materinya. Terus saya itu kan kemarin seperti yang dijelaskan sama Bu Nina saya ya. Maksudnya karena itu presentasinya dalam wujud kayak nyanyi, gitu ya, jadi puisi gitu, biar lebih semangat merekanya, gitu, biar lebih paham maksudnya. Jadi yang kemarin karena presentasinya cuma bicara saja, jadi maunya jadi menurut Bu Rulis itu kurang. Iya sih kurang. Kemudian ini lagi tadi ya kurang mau dilanjutkan nanti ke apa tuh namanya, ke produk atau berkelanjutannya ternyata nanti materinya apa tuh namanya, penyampaiannya dengan menggunakan model yang berbeda gitu ya. Ini memang ngincer mau buat berbeda. Nah, terus itu lagi Bu, ini nih. Sebelumnya itu kayak gini Bu Nina, kalau misalkan saya mau tahu tingkat pemahamannya pakai LKPD kayaknya sampai itu nggak seru deh, berasa gitu. Jadi makanya saya pikirnya mereka itu lewat puisi, lewat lagu kayak gitu. Ada Kenapa? yang selain gitu. Ini memancing. Kenapa Bu Rulis buat LKPD gak seru? Enggak, Bu Rulis sendiri kan buat. Ya soalnya LKPD itu kan cuma kita ngasih kayak apa itu loh, kayak gini nih ya, kita isi aja. Monoton ya. Jadi pingin bener-bener bervariasi. Iya betul. That's right. Oke, sip itu. Itu satu Bu ya. Satu. Ya. Tadi kan merasa kekurangannya nanti maunya nambah seperti itu. Nah, kalau misalnya Bu Rulis itu membandingkan dengan sebelum-sebelumnya, pembelajaran sebelumnya, menurut Bu Rulis yang pembelajaran kemarin itu gimana? Apakah lebih mungkin tanggapannya anak apa lebih senang atau apa atau bagaimana? Lebih seneng dong, apalagi ditambahi dengan itu apa yang namanya itu KSE ya? Ya, sosial emosional. Iya. Bu Rulis kan pakai dua. Pakai dua. Iya. Oh, jadi lebih Di awal sama di akhir. Jadi lebih
ternyata menggunakan model seperti kemarin anak lebih bersemangat gitu Ya. Oke. Lebih bersemangat dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Itu Monoton kalau klasikal seperti biasanya itu, meskipun dibuat kelompok tapi materinya sama juga monoton mereka. Jadi jawaban mereka menunggu temannya sambil mendengarkan video waktu presentasi itu mereka sambil menunggu, oh, nanti pasti ada jawaban yang sama. Kalau yang kemarin kan jawabannya beda. Nah ini karena Bu Ruli sudah pengalaman kemarin dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kemarin kan sudah berusaha pakai RPP berdiferensiasi ya. Terus nanti ininya Bu Ruli, apakah kalau pembelajaran berikutnya mau apa tuh namanya, mau lanjut RPP berdiferensiasi? Jadi tetap ya lebih asik. Terus ini lagi Bu, mungkin kan Bu Rulis tadi, oh saya pinginnya ini, berarti kan meskipun berdiferensiasi tapi tetap mungkin mau menambah, mau melengkapi ya. Ternyata saya kurang ini, mau pakai ini, saya kurang ini, mau pakai ini gitu ya. Saya ini mau nyoba di praktek ini. Mau dipraktekkan lebih asik lagi kalau biasa beda-beda gitu. Berarti rencana tidak lanjut. Teman yang satunya itu kelompok satunya pasti lebih kepo. Gimana? Jadi Bisa direncanakan. Apa ya? Apa contohnya? Yang Ini kan garam. Yang kemarin kan jurusan garam itu juga yang bersifat Netral, asam dan basa. Jadi kalau misalkan seperti kemarin ya 6 kelompok, dua-dua yang sama dengan materi yang sama, garam bersifat netral 2 kelompok, tapi mereka nanti contohnya beda. Terus. Nah itu nanti mereka prakteknya juga memang prinsipnya sama, tetapi Kan hanya membuktikan. lebih percobaannya kan beda. Nah mereka pasti nanti lebih kepo. Jadi misalnya kelompok lain jadi malah gini Bu ya, mungkin ya. Misalnya ini garam netral misalnya. Yang kelompok satunya garam asam ya. Jadi yang netral mungkin, oh ternyata yang netral kayak itu ya. Di rumahku banyak gitu. Jadi gitu. Oke. Jadi malah Kok gitu ya? Kok asik ya? jadi malah nanti hubungannya dengan mau dibawa ke kehidupan sehari-hari. Iya, harus itu memang. Jadi mereka tahu nanti kalau misalkan mereka kembali ke masyarakat, ke rumah ya sederhananya gitu, mereka tahu, oh mau ke pasar, oh ini seperti ini garamnya betul netral, oh seperti ini garam yang sifatnya asam, itu maksudnya. Itu yang tentang praktek ya Bu ya. Yang prakteknya juga punya berdiferensiasi. Nah, praktek berdiferensiasi ini kan kelanjutannya yang kemarin Bu. Berarti ini nanti mau kapan Bu Rulis? Yang praktek dulu kan berarti jangka pendek. Minggu depan itu ya, minggu depan targetnya. Oke. Nah, selain praktek Bu, mungkin Bu Rulis pingin punya apa ya? Pingin punya rencana lagi apa ya? Misalnya di bab lain atau misalnya di kelas lain, berkaca dari yang kemarin. Sebelum berarti saya itu pinginnya apa? Gitu, misalnya atau apa yang ini Bu. Kan Bu Rulis itu berusaha kemarin kan monoton ya, klasikal, jadi cuma mungkin ceramah saja atau diskusinya cuma materi sama diskusi ya seperti itu gitu ya. Nah Bu Rulis sudah berusaha membuat yang berdiferensiasi, kemudian dari model pembelajaran sudah berdiferensiasi, kemudian tadi ditambah dengan anak-anak dikasih KSG juga ternyata